di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang hidup, Engkau Bapa yang luar biasa. Engkau Allah yang tak pernah berubah dahulu, sekarang bahkan selama-lamanya, yang kami sembah dan kami puja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, khususnya dalam waktu-waktu yang terjadi hari-hari ini. Dunia ini bukan semakin baik, tapi dunia akan semakin jahat. Ajari kami, ajari setiap umat-Mu, orang yang percaya kepada Tuhan, selalu berlindung kepada sabda firman Allah. Karena zaman ini adalah zaman menuju akhir zaman. Biarlah kami tetap berpegang teguh kepada firman Allah yang hidup, selalu berpegang teguh kepada Yesus Kristus sebagai sumber keselamatan dalam pribadi kami. Terima kasih Bapa, dan sebentar hamba akan memberikan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, biarlah Engkau yang berkata-kata lewat bibir hamba-Mu, dan setiap orang yang mendengarkannya diberkati dan dipulihkan oleh Tuhan, dan iman mereka semakin bertumbuh dan dewasa di dalam Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada. Saya kembali akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan buat kita pada saat ini, yaitu tentang firman Tuhan yang saya bagikan, yaitu tentang akhir zaman. Akhir zaman itu ada dua. Yang pertama, akhir zaman dikatakan yaitu ketika seseorang itu telah dipanggil oleh Tuhan, itu akhir zaman buat dia. Dia sudah meninggalkan dunia ini dan dia telah dipanggil oleh Tuhan. Itu akhir zaman bagi dia. Itu akhir zaman secara pribadi bagi setiap orang yang ada di dunia ini. Dan dia tidak akan ada lagi di dunia ini, dan tinggal tunggu waktunya. Dia akan dihakimi menurut perkataan dan perbuatannya ketika Yesus Kristus datang kembali menjemput umat manusia. Yang kedua, akhir zaman itu berbicara tentang secara global, menyeluruh di seluruh dunia ini. Itu Yesus akan datang menjemput orang-orang yang percaya, dan sangkakala akan berbunyi, dan semua orang akan mendengarkan sangkakala Allah itu. Dan yang mati akan dibangkitkan dalam Yesus Kristus Tuhan. Bahkan orang-orang akan diubahkan dalam kejap mata, dalam tubuh kemuliaan. Itu akhir zaman itu akan terjadi nanti, seluruh dunia akan mengetahuinya. Dan dunia bukan makin baik, bukan makin baik dan makin indah dilihat, bukan. Akan terjadi hal-hal yang tidak pernah kita lihat. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan belajar tentang akhir zaman, bagaimana sikap manusia pada akhir zaman. Saya akan bacakan buat kita Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Ketahuilah, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan menyintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan menjadi pemberontak terhadap orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka berkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Ini firman Tuhan mengatakan bahwa pada akhir zaman manusia itu akan kita lihat sikapnya, pribadinya.
Dan apa sih tanda-tanda akhir zaman pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan? Akan terjadi hal-hal yang sukar. Dikatakan tadi di sini di ayat yang pertama, akan terjadi hal-hal yang sukar. Artinya apa? Tidak semakin baik, akan terjadi hal-hal yang sukar. Bahkan akan terjadi hal-hal yang tidak pernah kita dengar dan hal-hal yang tidak pernah kita tahu akan terjadi dan akan membahayakan kita. Ini akhir zaman akan terjadi dan sekarang masih permulaan akhir zaman. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, hal-hal sukar itu akan terjadi menimpa seluruh dunia. Seperti yang terjadi hari-hari ini, kita lihat tentang virus corona itu mengglobal seluruh dunia, yaitu terjadi di seluruh dunia banyak sekali kematian akibat virus corona. Dan kita melihat bahwa apapun yang terjadi ini jangan takut menghadapi itu. Sekalipun kelihatannya kita itu semua orang mengalami ketakutan, tapi orang yang percaya tidak takut karena ada Tuhan bersama dengan kita. Apalagi tanda akan akhir zaman itu, tanda-tanda kedatangan Tuhan itu, yaitu akan datang nabi-nabi palsu atau akan datang penyesat-penyesat palsu yang akan mengajarkan bahwa Yesus sudah datang, Mesias sudah datang. Dan tidak hanya itu, dikatakan dalam Matius 24 ayat yang ke-5 dikatakan di situ bahwa mereka menyesatkan orang-orang percaya. Menyesatkan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dengan membuat tanda-tanda dan mujizat. Sehingga ada orang-orang pilihan juga yang ikut. Oleh karena itu, kita harus mewaspadai. Di akhir zaman ini akan banyak nabi-nabi palsu datang di gereja Tuhan bagi orang-orang percaya. Mereka seperti malaikat terang. Mereka bisa menyediakan mujizat, mengadakan banyak, yaitu perkara-perkara dahsyat. Jangan heran Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Iblis itu bisa mengadakan banyak mujizat. Bisa mengadakan banyak, yaitu keajaiban-keajaiban, tapi menyesatkan. Makanya kalau kita tidak baca firman Tuhan, kita juga bisa tersesat dan ikut arus dengan semua yang dilakukan oleh nabi palsu itu. Dan orang-orang yang tidak memegang teguh firman Tuhan dan tidak membaca dan merenungkan, dia akan terikut arus kepada nabi-nabi palsu. Nabi palsu itu apa yang dikatakannya, apa yang difirmankannya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan nabi palsu itu perbuatannya, sifatnya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu kita harus mewaspadai itu. Jangan sampai kita disesatkan di akhir zaman ini. Itu akan terjadi dan akan mungkin terjadi dan sudah terjadi. Jangan sampai kita terikut arus karena iman kita kendor, iman kita tidak kuat, maka kita ikut arus dengan ajaran-ajaran palsu. Ajaran-ajaran sesat yang menyesatkan, yang mengatakan Yesus sudah datang, di sana Yesus. Jangan percaya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan percaya. Yesus mengatakan dalam Matius 24 ayat 35, tidak seorang pun yang tahu tentang kedatangan Tuhan. Anak juga tidak tahu, Yesus tidak tahu, malaikat juga, hanya Bapa di surga yang tahu. Artinya apa? Tidak ada yang tahu tanggal, bulan, dan tahunnya, tapi ada tanda-tanda kedatangan Tuhan akan datang. Mari kita berjaga-jaga dan berdoa terus, memegang teguh firman Tuhan. Nabi palsu itu mengatakan tanggal segini, bulan segini, tahun segini sudah datang Yesus. Itu salah. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita mengikuti ajaran-ajaran sesat seperti itu, yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Itu ajaran palsu. Yesus bukan Raja, bukan Selamat. Itu ajaran sesat. Yesus adalah Tuhan Selamat yang hidup. Mereka akan memanipulasi semua keajaiban-keajaiban. Mereka akan membuat mujizat-mujizat sehingga akan banyak orang yang percaya kepadanya. Tapi kita harus memegang teguh firman Tuhan bahwa
bahwa hanya Yesus Kristus keselamatan. Tidak pernah beralih dari iman kita kepada Tuhan. Apalagi tanda-tanda kedatangan Tuhan itu, kedatangan akhir zaman itu, yaitu akan terjadi deru perang. Bangsa melawan bangsa, kerajaan akan melawan kerajaan, itu sudah terjadi. Masih permulaan, saudara yang dikasihi Tuhan. Dari zaman dulu itu terjadi, masih permulaan tanda-tanda akhir zaman. Akan terjadi kelaparan, gempa bumi, akan terjadi yaitu tsunami, terjadi yaitu penyakit sakit penyakit yang tidak kunjung-kunjung sembuh, seperti sekarang ini virus corona belum terdapat virusnya. Itu masih tanda-tanda akhir zaman. Mari kita tetap berjaga-jaga dan berdoa. Jangan terikut arus kepada keinginan dunia ini. Kita harus tetap berjaga-jaga dan berdoa. Bahkan apalagi tanda-tanda akhir zaman itu. Ini nanti kita baca di dalam Matius 24. Bapak Ibu Saudara bisa baca di Matius 24, ada tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Yaitu kasih akan semakin dingin. Di ayat 12, Matius 24, 12. Artinya apa? Orang tidak akan ada kasihnya, akan makin berkurang. Tidak ada mengasihi lagi. Tidak mengampuni lagi. Suka bertengkar. Tidak ada damai. Suka menjelekkan orang lain. Kasihnya itu sudah mulai pudar. Apalagi mengasihi Tuhan dan sesama. Merasa diri benar. Tidak mau mengampuni orang lain. Tidak mau mengasihi keluarganya, anak, istri dan anaknya. Sehingga ada ayah tega membunuh anaknya, atau sebaliknya. Anak tega membunuh papanya atau mamanya. Gara-gara masalah sepele, dia bunuh keluarganya sendiri. Ini kasih sudah mulai dingin. Tidak ada lagi kasih dalam dirinya. Oleh karena itu tanda-tanda masih permulaan zaman. Akhir zaman, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan apalagi tanda-tanda kedatangan akhir zaman itu kedatangan Tuhan itu, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan. Injil akan diberitakan di seluruh dunia. Dikatakan dalam Matius 24 itu. Injil akan diberitakan di seluruh dunia. Ke seluruh dunia, ujung dunia. Dimanapun kita berada, ujung dunia di mana? Di mana kita berada sampai kita menginjil, di situ ujung dunia. Apa Indonesia, di Amerika, di Australia, dimanapun kita berada. Mari kita sampaikan firman Allah. Dan firman Allah itu akan didengar oleh semua orang. Di pedalaman, di kota, di mana-mana akan tersiar nama Yesus Kristus sebagai Tuhan Selamat yang hidup. Maka itu tanda-tanda sudah kedatangan Tuhan. Makin dekat. Dan banyak orang akan percaya mengenal Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan Selamat yang hidup. Anak-anak teruna akan berbuat, dikatakan dalam firman Tuhan itu. Bermimpi, bernubuat dan bermimpi tentang kedatangan Tuhan itu. Dan mereka akan melihat bahwa Yesus adalah Tuhan. Ini dikatakan dalam firman Tuhan, jika pohon ara itu sudah bertunas, itu tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah dekat. Artinya apa? Jika orang bangsa pilihan itu sudah menerima Kristus Tuhan sebagai Juru Selamat yang hidup, itu sudah tanda-tanda akhir zaman. Karena sekarang masih banyak orang Israel, bangsa pilihan itu belum menerima Kristus. Kalau nggak salah masih 25%, belum 100%. Kalau sudah mereka nanti sudah menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan yang kami salibkan itu Juru Selamat kami yang hidup. Itu terjadilah kelaparan, bukan kelaparan karena makanan minuman, tapi akan firman Tuhan. Dan mereka akan dipulihkan oleh Tuhan. Itu tanda kedatangan Tuhan sudah makin dekat. Dan apalagi saudara yang dikasihi Tuhan. Dan banyak orang-orang yang akan disiksa, terjadi penganiayaan, terjadi tribulation, siksaan yang besar di bumi ini. Yaitu apa? Akan terjadi antikristus. Antikristus adalah orang yang menolak Yesus Kristus Tuhan dan tidak percaya kepada Yesus Kristus Tuhan.
Antikristus itu adalah orang yang dulunya percaya Yesus, tapi karena kecewa tinggalkan Yesus. Karena dikatakan antikristus berasal dari siapa? Dari orang-orang kita, orang-orang percaya. Orang-orang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Dan mereka kecewa sama Tuhan Yesus Kristus, dan mereka meninggalkan Yesus, mereka menduakan Yesus dan menolak Yesus, dan mereka akan menjadi antikristus. Jadi antikristus berasal dari mana sih sebenarnya? Bukan dari agama Islam, agama Hindu, Buddha, agama yang lain. Dari orang percaya itu. Ada firman Tuhan dikatakan di sini. Itu firman Tuhan yang mengatakan antikristus itu berasal dari kita, bukan dari yang lain. Orang-orang yang kecewa dan tidak menerima Kristus Tuhan. Oleh karena itu, mari Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika itu terjadi, itu sudah tanda-tanda akhir zaman tiba tentang kedatangan Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Mari kita sebagai orang yang percaya, antikristus itu akan menguasai seluruh dunia ini, politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan semua, dan menjadi satu mata uang dunia nanti. Mereka menguasai ekonomi, mata uang. Dan siapa yang tidak memakai tanda cap 66 di dahi dan di tangannya, tidak boleh membeli dan menjual. Dikatakan di dalam Wahyu, firman Tuhan dikatakan di situ. Dan nama mereka adalah nama 666. Itu lambang antikristus. Dan mereka akan menguasai seluruh dunia ini. Ekonomi, politik, dan pertahanan semua akan dikuasai. Dan satu mata uang. Dan tidak boleh membeli dan menjual kalau tidak memakai tanda itu di tangannya. Dan orang-orang yang percaya, yang sungguh-sungguh kepada Tuhan tidak akan mengalami itu. Mereka akan mengalami rapture, pengangkatan. Mereka akan diangkat oleh Tuhan Yesus Kristus, Dewa Rohnya yang Kudus. Dan mereka tidak akan mengalami aniaya besar itu. Siapa yang dialami, siapa yang disiksa oleh antikristus itu? Adalah orang-orang Kristen yang suam-suam kuku. Orang Kristen asal Kristen. Kristen tapi tidak hidup dalam pertobatan. Itu akan disiksa oleh antikristus 3,5 tahun di bumi ini. Dan keselamatan tidak ada lagi di situ. Zaman anugerah tidak ada lagi di situ. Seluruh dunia akan dikuasai oleh antikristus. Dan mereka akan menguasai dunia ini. Dan orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus yang setengah-setengah itu akan disiksa, dikejar di mana-mana. Dan mereka pakai chip. Dan akan lengket di dahi dan di 66 di dahi dan di tangannya. Dan itu sudah mendarah daging. Dan setiap orang yang menerima itu tidak akan selamat. Akan binasa. Karena banyak saat itu, maka orang-orang suam kuku itu banyak yang menerimanya. Apalagi ada tanda mujizat, dia terima itu. Dan dia menolak Yesus Kristus. Dan sedikit yang selamat. Banyak yang menerima antikristus itu, lambang 66 itu. Sedikit yang menerimanya, yang tidak menerimanya, maksud saya. Dan orang-orang yang mempertahankan nyawanya dan tidak menerima antikristus itu, dia meninggal dipenggal, dikatakan di Wahyu dia dipenggal, dan mereka juga akan dibangkitkan pada akhir kerajaan 1000 tahun. Orang-orang yang dan mereka selamat dan tidak memiliki mahkota. Mereka akan menyelamatkan dirinya dan diperhitungkan Tuhan tentang imannya yang selalu percaya kepada Yesus sampai akhir hidupnya. Maka penting bagi kita jangan suam-suam kuku. Sebelum zaman anugerah tutup, mari kita sungguh-sungguh ikut Tuhan. Jangan suam-suam kuku. Katakan dalam Wahyu, jika engkau panas dan dingin, aku akan muntahkan. Artinya apa? Jangan sampai kita abu-abu dalam mengiring Tuhan. Ikut Tuhan, masih ikut dalam keduniawian, masih ikut dalam dosa. Keinginan dagingnya belum lepas, kesombongannya, arogannya masih lengket. Aduh, itu masih hidup dalam semua apa yang lakukan dunia, masih berkedukun, masih berzina, masih melakukan hal-hal yang tidak benar. Dunia ini banyak sekali yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ini orang Kristen, tapi belum sungguh-sungguh. Ini akan disiksa oleh antikristus. Tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat setiap hari dan
melakukan kehendak Tuhan. Sebelum Antikristus, mereka sudah diangkat oleh Tuhan. Mereka sudah di-rapture dalam surga yang kekal itu. Dan mereka tidak mengalami siksaan itu 3,5 tahun itu. Mari kita sungguh-sungguh mengikuti Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga kita tidak mengalami siksaan yang dahsyat itu. Kalau itu sudah terjadi, Antikristus itu sudah menguasai dunia ini, dikatakan di Wahyu 13 ayat 16 sampai 18, ada orang memiliki semuanya, kekayaan dan harta, baik tua muda, orang kaya, orang miskin, tidak bisa membeli dan menjual kalau tidak memiliki tanda 66 di dahi dan di tangannya. Oleh karena itu, jangan sampai kita suam-suam kuku, tetap sungguh-sungguh sebelum Tuhan Yesus datang. Karena kita nanti orang-orang yang sungguh-sungguh akan rapture dulu diangkat Tuhan, sehingga kita tidak mengalami siksaan itu. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan diangkat. Tapi orang-orang yang suam-suam kuku asal-asal Kristen akan disiksa 3,5 tahun. Kita lihat sekarang siksaan-siksaan yang terjadi di bagi orang Kristen lebih dahsyat dari situ. Aduh, saya ngeri mengatakannya. Lebih dahsyat sekali siksaan oleh Antikristus itu. Bisa itu diseret di aspal, bisa tangan tubuhnya dicabut, bisa. Saya tidak bisa bayangkan itu. Begitu dahsyat sekali. Dan berkata, masih ikut Yesus? Kalau ikut Yesus, enggak langsung mati, tidak langsung ditembak, tidak. Disiksa dulu. Kalau kita lihat di zaman gereja Romawi, gereja, orang Kristen itu dipertandingkan ke binatang. Wah, ngeri sekali. Dipertontonkan seperti itu. Lebih dari situ. Atau saya katakanlah lebih daripada G30 SPKI yang terjadi di Indonesia ini. Lebih dari situ, dahsyat sekali masa Antikristus itu. Mari kita sungguh-sungguh mengiring Tuhan di dalam pertobatan setia sampai akhir hidup kita. Jangan sampai kita tinggalkan Tuhan. Jangan sampai kita suam-suam kuku dalam mengiring Tuhan. Karena apa sih arti lambang 66 itu? Ada artinya bahwa saudara yang dikasihi Tuhan. Yang pertama, artinya adalah mereka tidak mengakui penciptaan alam semesta. Dari yang pertama sampai ke-6. Tidak mengakui bahwa Allah yang hidup, Allah Bapa dan Roh Kudus yang menciptakan itu. Tidak mengakui siapa yang menciptakan, iblis dan Lucifer. Itu lambang Antikristus yang pertama artinya. Yang kedua, lambang 66 itu artinya apa? Yang kedua, mereka tidak mengakui Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Selamat yang hidup. Mereka menolak itu. Jadi tidak mengakui Allah Bapa dan Roh Kudus Tritunggal itu. Sekalipun dalam kita tidak ada disebutkan Tritunggal, tapi yang ada Allah Bapa dan Roh Kudus. Dan mereka tidak mengakui itu Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat yang hidup. Yang mereka akui adalah nabi palsu, penyesat-penyesat, Lucifer. Itu yang mereka akui sebagai Juru Selamat. Itu Antikristus itu. Dan apalagi mereka menyatakan diri sebagai Juru Selamat. Ini, mari kita jangan sampai kita percaya kepada Antikristus. Dan dunia ini sudah terjadi, sudah mulai terjadi itu, tapi belum saatnya Tuhan nyatakan itu. Dengar itu dari Amerika, tapi belum tiba waktunya. Nanti akan tiba waktunya secara mengglobal seluruh dunia ini bahwa akan terjadi namanya Antikristus. Dan mereka akan pakai chip 66, pakai komputerisasi. Kalau sudah lengket di dahi dan 66 di sini dan di dahi tangannya, tidak ada lagi keselamatan bagi mereka. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, mari kita sungguh-sungguh mengiringi Tuhan, percaya kepada Tuhan. Jangan sampai kita menduakan Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup ini. Tetap setia dan taat kepada Tuhan. Jangan sampai kita suam-suam kuku dalam negeri Tuhan seperti kapal selam. Sebentar kelihatan, sebentar tidak kelihatan. Kita sungguh-sungguh, tidak sungguh-sungguh. Ini jangan saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mengiringi Tuhan. Percaya Tuhan. Sampai akhir hidup kita. Dan pada akhir zaman itu, dunia tidak akan ada lagi. Dunia ini akan dihancurkan. Tidak ada lagi nanti ini. Ketika pada kedatangan Tuhan.
Tidak ada lagi 5 benua ini, tidak ada, tidak ada. Jadi ada orang pengajar sesat mengatakan dunia ini akan menjadi juga surga. Salah. Nanti akan datang Yerusalem yang baru dari surga. Disitulah orang-orang percaya. Dunia ini akan dihanguskan. Mari kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mari jangan sampai kita sia-siakan waktu ini, kesempatan ini. Mari kita sungguh-sungguh di akhir zaman ini. Jangan sampai kita berlengah-lengah mengiring Tuhan. Jangan kita bermain-main dalam mengiring Tuhan. Kalau sudah terjadi hal-hal tanda-tanda itu menandakan kita makin sungguh-sungguh, makin setia, makin taat kepada Tuhan. Jangan makin menjauh dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mendekatkan diri lebih sungguh-sungguh, perbaiki diri, perbaiki iman kita kepada Tuhan, perbaiki karakter kita kepada Tuhan. Gini, itu yang diinginkan Tuhan. Jangan udah lihat tanda-tanda kedatangan Tuhan makin menjauh, menyalahkan Tuhan dan tinggalkan Tuhan. Ini adalah sebuah kumpulan yang terpilih, hanya terpanggil. Mari kita sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Saudara. Seperti yang dikatakan, saya bacakan tadi dalam 2 Timotius pasal yang ketiga itu, ada di situ sikap manusia di akhir zaman. Dikatakan tadi sikap manusia di akhir zaman itu adalah hidup dalam keduniawian. Hidup dalam keduniaan, menjadi hamba uang. Akar dari kesehatan adalah cinta akan uang. Banyak orang akan menjual imannya gara-gara uang. Itu dikatakan dalam firman Tuhan. Gara-gara uang dan harta, banyak orang tinggalkan Tuhan. Itu tanda-tanda akhir zaman. Tinggalkan Tuhan Yesus Kristus. Tinggalkan kebenaran. Itu sikap manusia di akhir zaman ini. Bahkan tidak hanya itu lagi. Dikatakan disitu, mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan membuang dan menyombongkan diri. Ini. Tidak ada kata-kata yang benar dalam dirinya. Selalu arogan. Merasa diri benar. Merasa diri hebat. Tidak ada kerendahan hati. Itu ciri orang di akhir zaman ini. Mereka akan orang-orang yang merasa dirinya lebih pintar, lebih hebat. Dan politik tidak mau dikoreksi. Dan selalu menyalahkan orang lain. Dan merasa diri, kalau bukan saya di situ, tidak bisa maju-maju itu. Menyombongkan diri lah dalam dirinya. Itu ciri manusia di akhir zaman. Tidak hanya itu, mereka akan menjadi pemfitnah. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Mereka melakukan memfitnah orang lain. Ini mengata-ngatai orang lain. Katakan lagi di sini tadi, bukan hanya memfitnah, mereka akan memberontak kepada orang tua. Memberontak. Seperti yang katakan tadi, tega membunuh orang tuanya. Tega membunuh saudaranya. Ini tidak mau mengasihi orang tuanya. Anak durhaka. Seperti maling kundang. Anak durhaka. Itu akan terjadi ciri-ciri manusia di akhir zaman ini. Akan terjadi itu. Tidak hanya itu. Tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak mau berterima kasih. Dan tidak mempedulikan agama. Tidak mau memuji Tuhan. Tidak mau bergereja. Tidak mau beribadah kepada Tuhan. Tidak mau melayani Tuhan. Ngapain katanya? Begitu. Dia tidak mau itu dan berkata tidak ada surga, tidak ada neraka. Di dunia ini lakukan sesuka hati, tidak ada surga. Itu dia tidak peduli agama. Akhirnya menjadi ateis. Bapak saudara yang dikasihi Tuhan. Bahkan ciri lagi apa? Ciri manusia di akhir zaman. Tidak tahu mengasihi. Tidak dapat megang diri. Garang dan tidak suka yang baik. Ini ciri manusia di akhir zaman ini. Orangnya garang, pemarah. Orangnya arogan tadi, pemarah, bahkan emosi yang tinggi sekali. Dan tidak hanya itu, tidak ada damai dalam hatinya. Suka sekali bermusuhan. Ini ciri manusia di akhir zaman ini. Dan tidak hanya itu, mereka akan menjelekkan orang lain. Menjelekkan orang lain. Selalu menjelekkan, mengata-ngatai orang lain, menggosipi orang lain. Nah ini ciri-ciri manusia di akhir zaman. Mereka tidak suka yang baik, selalu melakukan yang jahat, yang buruk bagi orang lain. Dan dikatakan di sini suka berkhianat, berpikir panjang, tidak berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini ciri-ciri manusia di akhir zaman ini.
Semua ini dikatakan firman Tuhan, mereka melakukan ibadah secara lahiriah, tetapi dalam seluruh karakter dan semuanya tidak ada yang benar. Tuhan mengatakan jauhilah mereka itu. Mari kita jangan sampai kita ikuti sifat mereka seperti itu. Ini ciri-ciri manusia di akhir zaman, dan ini adalah orang-orang yang suam-suam kuku dalam mengiring Tuhan. Ini adalah kekristenan yang suam-suam kuku. Percaya Yesus tapi masih sikap-sikap seperti ini masih lakukan. Mereka akan mengalami siksaan antikristus. Mereka akan disiksa setengah tahun di bumi ini. Karena mereka tidak hidup dalam roh, tapi dalam hidup kedagingan. Mari, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan sampai kita ikut dalam sifat-sifat, tanda-tanda, ciri-ciri manusia di akhir zaman. Tinggalkan semua ini. Jangan. Mari kita hidup dalam firman Tuhan. Hidup dalam roh, hidup dalam buah roh, hidup dalam pertobatan, hidup dalam kesetiaan, kesungguhan, ketaatan dalam mengiring Tuhan. Jika kita salah dalam bertindak suatu, cepat bertobat, maka pemulihan dan pertolongan Tuhan yang luar biasa akan terjadi dalam hidup kita. Baik Bapak Saudara yang kasih Tuhan, sampai di sini dulu firman Tuhan, akan saya sampaikan lagi berikutnya nanti tentang akhir zaman. Ini sesi pertama, bahwa kita akan melihat tanda-tanda kedatangan Tuhan, dan kita akan melihat ciri-ciri manusia di akhir zaman ini. Mari kita jangan sampai sama dengan orang-orang ciri-ciri dunia di akhir zaman ini. Biar kita tetap menjaga hidup kita di dalam firman Tuhan, di dalam koridor firman Tuhan. Karena dikatakan sama seperti zaman Nuh, demikianlah akan kedatangan Tuhan. Mereka makan dan minum, berpestaria, dan hidup dalam keduniawian. Ketika akhir datang, mereka akan ditindas. Demikian juga nanti di akhir zaman, tanda-tanda kedatangan Tuhan itu. Mari, ketika tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah dekat, sekali lagi saya katakan, jangan kita makin menjauh dari Tuhan, mari kita makin mendekatkan diri. Hal itu akan terjadi, kita membuat kita makin bersungguh-sungguh dalam mengiring Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, biarlah firman Tuhan ini mengubahkan hidup kita, dan Roh Kudus menerjemahkan lebih dalam pribadi kita, sehingga kita mengerti rahasia firman Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu, biarlah firman-Mu menerjemahkan dalam hidup kami tentang kedatangan Tuhan, tentang tanda akhir zaman ini. Kami makin sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Kami tidak takut menghadapi gelombang gelora apapun yang terjadi dalam dunia ini, tapi kami berserah penuh kepada Tuhan. Kami semakin hari semakin setia, makin taat, makin sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Tidak menjauhkan diri dari Tuhan dalam ibadah-ibadah, dalam doa, dalam pujian penyembahan, dalam membaca firman Tuhan, dalam mengiring dan melayani Tuhan. Dan semua yang kami lakukan tidak sia-sia di hadapan-Mu. Dalam pengorbanan kami, kesetiaan kami tidak sia-sia di hadapan-Mu. Tuhan perhitungkan semuanya. Jadikan kami iman yang kuat, iman yang sungguh-sungguh. Tidak menjadi Kristen yang suam-suam kuku, tapi Kristen yang hidup dalam pertobatan, yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh dalam perkataan dan perbuatan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan tinggikan dan permuliakan dalam seluruh keberadaan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba bersyukur. Haleluya.